Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemi ini kita masih tetap diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama beribadah dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan akan kepala kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Pagi hari yang indah ini, Engkau yang telah memberkati akan kehidupan kami, Engkau yang memberikan kesehatan bagi kami, kekuatan bagi kami ya Bapa. Sehingga saat ini kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami untuk kami beribadah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah akan namamu ya Bapa. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berada di rumah mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang mengurapi dengan pengurapan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar supaya kami boleh bersama-sama bersatu hati untuk datang bersama-sama memuji dan memuliakan namamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah akan namamu. Berkati akan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami tinggikan akan Engkau. Dan kami akan agungkan akan Engkau Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima
Raja di atas. Sekali lagi kita bersama-sama nyatakan, sebab kau layak, sebab kau layak, terima pujian, sebab kau layak, terima pujian, sebab kau layak, agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah, mari tinggikan, kami agungkan hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, kami agungkan nama-Mu, sebab hanya Kau Tuhan yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Satu tujuan dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, dengan segenap hati dan segenap jiwa kami. Karena hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan, hanya Engkau yang layak untuk disembah ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Dimanapun mereka berada Bapa, urapi dengan pengurapan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar supaya kami boleh bersama-sama bersuka cita dalam hadirat-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa bagi hamba-Mu yang nanti akan memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang menjamakan hamba-Mu, urapi dengan pengurapan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar supaya kebenaran firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita yakin dan percaya kita semua adalah umat pilihan Allah, amin. Haleluya. Mari kita datang bersorak-sorai dan kita memuji dan memuliakan akan nama Tuhan.
umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Nyatakan kita bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi kita nyatakan, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Raja, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja. Haleluya, haleluya. Dialah Raja segala raja. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya kita hidup hari ini semua karena anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus.
Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Kasih-Mu yang mengubahkan hidupku, Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Shalom, saudara. Mari kita mempersekutukan hati kita sebelum kita dengar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan. Engkau yang akan memimpin dan menyertai kami. Siapkan hati kami untuk dengar akan firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami dengan pengurapan Roh Kudus, baik diri hamba-Mu, demikian juga seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Berikan kepada kami hikmat, akal budi, untuk mengerti kebenaran daripada firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca, saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul, pasalnya yang ke-11, mulai ayat 27 sampai 29. Kisah Rasul pasal 11 ayat 27 sampai 29 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan
sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Kelaparan itu akan terjadi di seluruh dunia. Dan itulah saudara yang telah dinubuatkan oleh Nabi Agabus pada waktu itu. Dia katakan nanti akan ada kelaparan yang besar. Suatu kelaparan yang besar. Dan itu menyangkut seluruh dunia. Saudara-saudara, seluruh dunia akan mengalami suatu kelaparan. Dan itu memang terjadi nanti pada zaman Kaisar Claudius, yaitu beberapa tahun kemudian setelah nubuat itu disampaikan oleh Nabi Agabus. Saudara, pada suatu ketika ada seorang anak yang menjual koran. Dia berada di perempatan jalan karena pada waktu itu lampu traffic light itu pas merah begitu. Dan kemudian dia mendatangi sebuah mobil yang pintunya terbuka. Dan kemudian dia menawarkan koran kepada pengemudi mobil. Saudara-saudara, ketika pengemudi mobil ini akan membeli koran itu tadi, anak yang menjual koran itu tadi melihat bahwa pengemudi mobil itu sedang makan roti. Kemudian saudara-saudara, dia tidak jadi menjual korannya, tapi dia berkata, "Om, boleh saya minta rotinya, Om?" Si pengemudi mobil itu tersenyum dan kemudian berkata, "Baik nak, saya masih ada satu roti lagi yang masih baru yang belum saya makan. Mari silahkan kamu ambil." Roti ini diberikan kepada anak itu tadi, saudara. Anak tadi menerima dan kemudian pergi. Saudara-saudara, kelaparan bisa melanda di mana saja. Ada seorang yang mempunyai sebuah rumah dan kemudian saudara-saudara dia menyediakan hampir setiap malam. Setelah dia selesai makan, dia mengambil akan nasi yang masih ada. Kemudian nasi ini dibungkus. Demikian juga dengan beberapa ikan yang masih sisa dibungkus. Dan kemudian bungkusan nasi dengan ikan itu diletakkan, saudara-saudara, di depan halaman rumah, di depan pagar. Dan besok pagi, saudara, ketika dia keluar, maka dia melihat bungkusan nasi dengan sedikit ikan, dengan sedikit sayur, sudah tidak ada. Agaknya, saudara, banyak orang membutuhkan. Oleh karena memang itulah kelaparan. Saudara, kelaparan ada di dalam sejarah manusia. Dari dulu. Jadi kelaparan itu bukan hanya pada zaman sekarang aja. Tapi sejak dulu. Itu sebabnya saudara di dalam Kisah Para Rasul yang tadi kita baca, dikatakan akan ada kelaparan yang besar yang akan melanda seluruh dunia. Dan memang kemudian pada zaman Kaisar Claudius, kelaparan itu terjadi.
Saudara, kalau kita mempelajari dari firman Tuhan tentang masalah kelaparan, maka kita juga bertanya, kenapa ya kelaparan kok ada? Saudara, kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan kelaparan itu terjadi. Karena Tuhan itu punya rencana. Dan rencana Tuhan selalu baik. Kalau kelaparan itu merupakan suatu teguran, maka Tuhan berencana supaya rakyat, supaya manusia itu mengerti untuk bertobat. Datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tuhan izinkan terjadi kelaparan karena Tuhan mau mendidik, Tuhan mau membentuk akan manusia. Mereka yang sudah memberontak kepada Tuhan perlu kembali balik kepada Tuhan. Mereka yang sudah jauh daripada Tuhan balik mendekat kembali kepada Tuhan. Bahkan mereka yang melawan Tuhan bertobat untuk mencari akan Tuhan. Karena itu kelaparan diizinkan oleh Tuhan. Saudara ingat apa yang terjadi pada zaman Nabi Elia. Pada waktu itu saudara, raja yang ada di Israel, yaitu Raja Ahab, dia mengajar kepada rakyatnya, kepada umat Israel yang ada di kerajaannya untuk menyembah kepada dewa Baal. Wah, rakyat Israel kemudian berbalik, tidak lagi menyembah kepada Tuhan Allah Yahweh, tetapi mereka menyembah kepada dewa-dewa Baal. Saudara-saudara, dan kemudian Tuhan izinkan terjadinya kelaparan. 3 tahun 6 bulan, kering. Tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Kering. Lalu mulailah saudara. Gandum tidak tumbuh. Tumbuh-tumbuhan juga semuanya kering dan mati. Gandum ditanam dan tidak bisa berbuah. Semua. Maka terjadilah kelaparan di tanah Israel. Tuhan sedang mendidik. Tuhan izinkan kelaparan itu. Karena Tuhan mau supaya umat Israel balik kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Bukan meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada dewa-dewa Baal. Enggak. Tapi mereka harus kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, nah, sekarang kita mencoba melihat apa yang diungkapkan oleh Nabi Agabus di dalam Kisah Rasul pasal 11 tadi. Nabi Agabus berkata nanti akan ada kelaparan yang besar yang melanda seluruh dunia ini. Dan itu terjadi saudara, kelaparan itu pada masa pemerintahan Kaisar Claudius. Siapa Claudius itu? Dia adalah seorang kaisar yang memegang kekuasaan di Roma pada masa itu. Dan Roma pada masa itu menjajah hampir seluruh dunia. Negara-negara yang ada di dunia ini semuanya ada dijajah oleh Roma. Kaisar-kaisar Roma yang kejam. Sementara itu kekristenan bertumbuh, tapi bagaimana yang dihadapi oleh iman Kristen? Kekristenan saudara dianiaya. Puluhan ribu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ditangkap. Kemudian mereka dibakar. Kemudian mereka disalibkan. Mereka diadu dengan hewan-hewan yang kelaparan, hewan-hewan yang liar. Oh, banyak yang meninggal, banyak yang mati saudara-saudara.
Itulah kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh kaisar-kaisar Roma. Silih berganti, kaisar yang satu diganti dengan kaisar yang lain, diganti dengan kaisar yang lain. Saudara-saudara, tetapi tiap-tiap kaisar selalu melakukan aniaya terhadap kekristenan. Kaisar Nero misalnya, saudara. Demikian juga yang mereka lakukan. Roma mempunyai satu pemikiran. Mereka itu nanti bisa memakmurkan seluruh dunia. Mereka bisa membuat dunia ini makmur. Mereka bisa membuat dunia ini akan penuh dengan sejahtera. Namun apa jadinya, saudara? Justru pada zaman Claudius, salah seorang kaisar di Roma. Pada zaman Kaisar Claudius memerintah, maka terjadilah kelaparan yang dahsyat, kelaparan yang besar, dikatakan di dalam firman Tuhan. Pikirnya, Roma berpikir dengan kehebatannya, dia bisa untuk membuat dunia ini sejahtera, dunia ini makmur. Namun apa jadinya? Ternyata kelaparan yang mereka hadapi. Kelaparan, saudara-saudara. Tuhan mau mencelikkan orang-orang yang melawan akan Tuhan. Supaya mereka sadar. Mereka harus kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya kelaparan diizinkan oleh Tuhan. Seluruh dunia mengalami kelaparan. Tapi ada satu ayat yang cukup menarik, saudara. Kalau saudara baca selanjutnya, pada ayatnya yang ke-29, di situ tertulis begini, saudara. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Ketika kelaparan itu terjadi, jemaat yang ada di Yudea juga mengalami kelaparan. Bukan berarti mereka tidak mengalami kelaparan, saudara. Mereka juga mengalami. Jemaat yang ada di kota Yerusalem, di Yudea, di sekitarnya, saudara, mereka mengalami juga kelaparan. Tapi kita lihat, saudara, Tuhan itu tidak diam. Tuhan tidak diam. Tuhan bisa menolong. Di tengah-tengah kelaparan itu, saudara, tangan Tuhan terulur. Tuhan memakai agar jemaat yang ada di Antioquia, mereka mengumpulkan, dikatakan, mereka mengumpulkan persembahan-persembahan untuk menolong jemaat yang ada di Yudea. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak tertidur. Itu sebabnya, saudara-saudara, kalau kita mengingat apa yang Yesus katakan, Yesus berkata, "Aku yang memilih kamu. Aku yang memilih kamu." Yohanes 15 ayat 16. Aku yang memilih kamu. Itu berarti, saudara-saudara, aku yang memelihara kamu. Di sini kita menjumpai, saudara, satu istilah yang cukup terkenal sekali dalam bahasa Latin, yaitu providensia Allah. Providensia itu berarti, saudara, Allah itu memelihara. Allah itu peduli. Allah tidak tutup, tidak berpeluk tangan. Tapi tangan Allah terulur. Tangan Allah terulur. Kenapa? Karena aku yang memilih kamu. Aku yang memilih kamu. Saudara yang kekasih, kelaparan terjadi di dalam sejarah manusia. Coba kita ingat sebentar sejarah daripada Abraham pada waktu itu. Abraham dipanggil oleh Allah keluar dari negeri Haran
Dan kemudian Abraham sampai di Kanaan. Pada zaman Abraham terjadilah kelaparan yang hebat. Maka Abraham kemudian bersama dengan keluarganya untuk sementara waktu berpindah ke Mesir. Kelaparan pada zaman Abraham. Kemudian pada zaman Ishak juga terjadi kelaparan, saudara-saudara. Ya, di dalam kitab Kejadian kita melihat akan hal itu. Kemudian Ishak bersama dengan keluarganya pindah ke Gerar. Ya, dan Tuhan memilih, Tuhan memelihara, Tuhan mempedulikan. Kita juga menjumpai saudara kelaparan yang terjadi pada zaman Naomi dan Elimelech. Pada waktu itu saudara terjadi kelaparan di Bethlehem. Kemudian Naomi dan Elimelech pindah ke Moab, kelaparan. Kita jumpai lagi saudara-saudara, pada zaman Daud juga terjadi kelaparan. Kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 21. Terjadi kelaparan pada zaman Daud. Juga saudara-saudara, pada zaman Nabi Elisa. Zaman Nabi Elisa terjadi kelaparan. Ya. Samaria mengalami kelaparan. Sampai-sampai saudara di dalam kisah dua raja-raja pasal 6 itu dikisahkan tentang dua ibu yang saling berjanjian, saudara. Ibu yang satu bilang, anakmu disembelih, kita makan, ya. Nanti setelah itu anakku disembelih setelah makanan habis. Betul saudara. Ibu ini menyembelih anaknya. Ya. Anaknya disembelih, dimakan saudara. Ngeri ya saudara-saudara. Tapi itulah keadaan kelaparan saudara-saudara. Keadaan kelaparan menjadi seperti itu. Nah, pada zaman Kaisar Claudius terjadi kelaparan yang besar. Saudara, bagaimana dengan kelaparan itu? Masihkah kelaparan itu ada? Saudara, sepanjang sejarah manusia di mana masih ada kehidupan, maka di situ masih ada juga kelaparan, saudara. Tuhan Yesus pernah mengatakan nanti akan ada kelaparan pada akhir zaman. Sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, pada akhir zaman juga nanti akan ada kelaparan. Berulang kali. Itu dikatakan dalam khotbah akhir zaman. Dalam Matius pasalnya yang ke-24. Ya, saudara-saudara. Nah, coba kita lihat beberapa tahun yang lalu. Mungkin kita masih ingat tahun 1967 negara Ethiopia mengalami kelaparan. Nah, kelaparan ini saudara-saudara yang saya tunjukkan tadi adalah merupakan kelaparan skala besar. Satu kota lapar. Satu provinsi mengalami kelaparan. Dan kemungkinan saudara-saudara satu negara mengalami kelaparan. Itu kelaparan dalam skala besar. Tapi saudara, ada kelaparan dalam skala kecil. Mungkin saudara ini bisa dialami oleh seorang yang lapar. Sudah tidak ada jalan lain, dia lapar. Atau mungkin dialami oleh satu keluarga yang lapar. Ini kelaparan dalam skala kecil. Kalau saya renungkan, pandemi COVID yang cukup terus-menerus dan tidak berhenti-berhenti, pandemi yang berkepanjangan ini saudara, telah membuat manusia mengalami kelaparan. Bukan hanya
di negara kita, tapi juga saudara di banyak negara-negara lain. Mungkin memang tidak kelaparan skala besar, tapi kelaparan skala kecil. Keluarga-keluarga mengalami kelaparan. Saudara-saudara, adanya pandemi kadang-kadang bisa membawa akibat, membawa dampak terjadinya kelaparan. Saudara-saudara, kita tidak tahu kapankah pandemi ini akan berakhir. Kita tidak tahu. Tapi saudara-saudara, pandemi ini memang membawa orang jadi cemas, orang menjadi khawatir. Tapi di tengah-tengah keadaan cemas dan khawatir, mari kita dengar apa yang Tuhan Yesus pernah berkata. Aku yang memilih kamu. Aku yang memilih kamu. Kadang-kadang ada kecemasan. Kadang-kadang ada kekhawatiran, saudara. Tapi pandanglah kepada Tuhan Yesus. Dia telah memilih kita. Tuhan Yesus memilih saudara. Tuhan Yesus memilih saya. Pandanglah kepada Dia. Hidup kita, saudara, ada di dalam tangan-Nya. Wajah kita tergambar di telapak tangan Tuhan. Dan Tuhan selalu berkata, Aku yang memilih kamu. Itulah providensia Allah. Allah akan tetap memelihara. Allah memedulikan akan kita. Karena itu sepanjang malam Petrus boleh gagal ketika menangkap ikan. Perahunya kosong. Jalannya dilemparkan. Tidak berhasil. Dilemparkan lagi ke sebelah kanan perahu. Tetap juga tidak berhasil. Lalu Tuhan berkata, Simon, pergilah ke tempat yang dalam. Dan lemparkan jalamu. Maka kamu akan beroleh. Betul, saudara. Simon Petrus kemudian pergi ke tempat yang dalam. Dan dia berkata, Tuhan, sepanjang malam aku gagal. Tetapi oleh karena apa yang Engkau katakan, tetapi oleh karena firman-Mu Tuhan, maka aku akan melemparkan jala juga. Dan ketika jala itu dilempar, saudara, wah, jala itu penuh dengan ikan. Providensia Allah. Pemeliharaan Allah. Mengapa? Oleh karena Allah memilih kita. Allah memelihara. Oleh karena Allah memilih kita. Sebab itu tengok burung-burung yang ada di udara. Tuhan peliharakan. Tengok bunga bakung yang ada di padang. Tuhan pelihara. Providensia Allah. Tapi sebelum saya akhiri khotbah saya mengingatkan saudara, ada dua macam kelaparan. Kelaparan yang pertama adalah kelaparan terhadap makanan. Namun kelaparan yang kedua adalah kelaparan terhadap firman Tuhan. Amos pasal 8 ayatnya yang ke-11 berkata, nanti akan ada kelaparan, yaitu kelaparan akan firman Tuhan. Saudara-saudara, dan kelaparan akan firman Tuhan akan membuat orang mencari akan firman Tuhan. Inilah kesempatan, saudara, bagi kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini. Kesempatan bagi kita, saudara, untuk kita terus mencari akan firman Tuhan.
carilah firman Tuhan. Kita akan dikuatkan. Kita akan beroleh kesegaran. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku dan percaya kepadaku, dia tidak akan lapar lagi." Maukah saudara datang dan percaya kepada Tuhan Yesus? Maka saudara tidak akan mengalami kelaparan, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Kalau saudara ketemu dengan Tuhan Yesus, Dia yang berjanji itu setia. Dan Dia tetap berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu." Amin. Kita bersyukur saudara untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita semua telah beroleh berkat, kekuatan, kesegaran rohani, kesegaran iman kita. Saudara, sebelum kita akhiri ibadah online pada pagi ini, saya mau mengingatkan, minggu depan saudara, kita akan duduk semeja dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita, saudara-saudara, untuk ikut serta di dalam perjamuan kudus. Supaya dengan demikian kita akan beroleh kekuatan, kita beroleh berkat lewat perjamuan kudus. Karena kita mengingat akan tubuh Tuhan Yesus yang telah dikorbankan dan darah Tuhan Yesus yang telah dikorbankan, dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ya, saudara siapkan ya untuk minggu depan. Mari saudara-saudara, kita sekarang akan tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sebab rencana Tuhan baik untuk kami. Tuhan punya rencana yang terindah. Itu sebabnya Engkau memilih kami. Bahkan Engkau memilih kami sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar. Ajar kepada kami untuk terus memandang kepada Engkau. Di tengah-tengah zaman yang seringkali membuat begitu banyak orang bingung, begitu banyak orang khawatir. Tetapi biar kiranya kami tetap memandang kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memilih tiap-tiap kami. Demikian juga kehidupan keluarga kami, itu ada di dalam pilihan Tuhan. Bahkan bangsa negara kami, itu pun ada di dalam pilihan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah beserta dengan kami. Kami ingin menyerahkan di dalam tangan-Mu. Kami serahkan segala sesuatunya hanya kepada Engkau saja. Seluruh hidup kami, Tuhan, biar kiranya Engkau yang menyertai. Kami mendoakan untuk seluruh sidang jemaat, baik tiap-tiap pribadi, baik seluruh keluarga demi keluarga. Biar kiranya Engkau yang akan menyertai, memimpin hidup daripada jemaat-Mu. Kami tetap menyerahkan saudara-saudara yang dalam keadaan tubuh yang lemah, maupun dalam keadaan sakit. Bapak, biar kiranya Engkau jamah, dan oleh kuat kuasa-Mu, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara-saudara yang sakit dipulihkan kembali, yang lemah dikuatkan oleh kuat kuasa Tuhan. Tuhan, kami tetap berdoa untuk pemerintah kami, untuk program vaksinasi yang pada saat ini sedang digalakkan di banyak tempat.
Kami berdoa biar kiranya Engkau berkati rencana program vaksinasi ini. Kami pun berdoa Tuhan untuk tempat-tempat yang mengalami satu keadaan, baik di Jawa Tengah, demikian juga di bagian-bagian lain dari negara kami, yang saat ini mengalami terpaan melonjaknya akan virus corona. Bapak, biar kiranya Engkau menolong usaha-usaha untuk supaya COVID corona ini tidak makin melonjak. Kiranya Engkau berkati. Kami mendoakan rumah-rumah sakit, kami mendoakan para dokter, kami mendoakan para perawat. Tuhan berikan perlindungan atas mereka, di dalam mereka merawat akan pasien-pasien. Tuhan, Engkau yang melindungi semua bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami secara khusus untuk dipersiapkan untuk kami akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada minggu depan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati, dan kami boleh menyediakan diri kami sebaik-baiknya, supaya lewat perjamuan kudus kami semua beroleh kekuatan, beroleh berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saudara-saudara, tadahkan hatimu di hadapan Tuhan, dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin.